Halo, perkenalkan saya Diani Otisartoyo, NPM 221000261 dari kelas F. Di sini saya ingin mempresentasikan materi hukum pidana dan perdagangan, yaitu berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu. Tersusun dalam sistem terkodifikasi dan di luar kodifikasi. Sistem terkodifikasi adalah apa saja yang tercantum dalam KUHP. Nah, di dalam KUHP ini tersusun berbagai jenis perbuatan tindak pidana dan perbuatan apa saja yang dapat dihukum. Namun di luar KUHP masih juga banyak sekali pengaturan tentang perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan sanksi pidana. Individu memiliki keterbukaan sosial terhadap individu lain untuk mencapai segala aspeknya, aspek kebutuhannya. Jika individu satu dengan individu lain mencapai tujuan yang sama, maka terjalinlah hubungan hukum yang baik. Jika manusia itu tidak menciptakan tujuan yang sama, maka terjadilah perbuatan melawan hukum. Nah, dengan begitu, hukum muncul untuk sebagai sarana untuk mengatur aturan atau norma yang ada dalam masyarakat. Salah satu ayat 1 KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Maksud dari pasal tersebut adalah perbuatan itu tidak boleh diancam pidana jika perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu oleh undang-undang. Ketentuan ini juga merupakan wujud dari adanya asas legalitas yang ada pada hukum Indonesia. Terkait keberadaan asas legalitas, Soedarto mengungkapkan bahwa asas legalitas ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana, dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Makna yang kedua yaitu hukum pidana tidak boleh berlaku surut, maksudnya tidak boleh memberlakukan KUHP sebelum diberlakukannya KUHP tersebut. Pada pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.